Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk pagi hari ini. Di sini saya dari calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya ditugaskan dari Balai Guru Penggerak atau ditugaskan dari guru penggerak saya untuk membagikan apa yang sudah saya dapatkan kepada kawan-kawan di sekolah SMKN 1 Pagar Dewa. Di sini saya sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak menggurui, saya tidak merasa lebih tahu, tapi di sini kita adakan namanya kolaborasi dari Bapak Ibu, saling bertukar pikiran dan pendapat. Baik Bapak Ibu, di sini ada materi saya yaitu tentang diseminasi budaya positif SMKN 1 Pagar Dewa. Di dalam materi ini ada 8 yang akan kita bahas Pak, Bu, ya, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan seperti yang sudah tertulis. Nanti ada Mbak Evi yang lagi sedang print, akan dibagikan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kemarin, halo Pak, Bu, ya, kita saya minta mohon perhatian sejenak Pak, Bu, karena ini materi tadinya saya juga begitu Bu. Ini materi kayaknya nggak penting banget. Ya. Tapi ketika saya dalami, ternyata materi ini sangat membantu kita untuk para guru. Baik Pak, Bu, yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan lain sebagainya sesuai dengan profil Pancasila. Jadi di sini Bu, kita para guru itu belajar merubah mindset kita yang tadinya pembelajaran seperti dibilang Pak Sukimi kemarin teacher center, sekarang student center. Jadi pembelajaran yang berfokus pada murid. Di sini ada Dr. William Glaser mempunyai teori. Nah, Bapak, Bu, saya minta Pak Teguh Pak, mohon ke depan Pak untuk contoh ya. Ini sebelum saya masuk ke materi. Pak, Bu, bayangkan sekarang Pak Teguh ada sesuatu benda yang paling berharga di tangan Pak Teguh. Ya, yang kanan ini Pak. Ini tidak boleh Bapak berikan sama siapapun. Ya, istilahnya benda ini terserah Bapak mau berikan atau tidak, tapi benda ini adalah benda yang paling Bapak hargai, paling berharga dalam hal Bapak, seperti misalnya terserah itu berlian ataukah sertifikat tanah atau apa. Nah, Pak, Bu, sekarang saya minta Pak Yasin di sini Pak. Bentar, Pak. Coba Pak Yasin merayu Pak Teguh, gimana caranya benda ini bisa diberikan Pak Yasin? Coba Pak. Ya coba seandainya ini benda yang ini kan benda yang paling berharga punya Pak Teguh. Tapi Pak Yasin menginginkan ya. Coba Pak. Rayu saja Pak. Kalau mau dirayu Pak Teguh. versinya terserah Bapak. Bapak mau merayu Pak Teguh bagaimana Pak? Coba. Ini bukan speaking Bapak Ibu, tapi memang nanti masuk ke materi kita nanti. Halo, Pak Teguh. Apa ini Pak? Oh. Kira-kira Pak Teguh udah mau dikasih ke orang lain ya Pak? Tidak bisa. Baik, saya contoh ke Bapak ya. Pak Teguh. Ya Pak. Wah itu bagus banget ya. Saya pengen loh Pak. Boleh nggak Pak? Saya minta.
apa dua? Ya itu kan cuma satu. Ini kan benda, sekali lagi benda yang paling berharga Pak Teguh ini. Saya minta boleh Pak? Jangan dulu lah Pak, tak pikir-pikir dulu ya. Nah, betul. Oke, nggak boleh saya minta. Kalau saya bayarin gimana Pak? Mau dibayar berapa? Berapa Pak Teguh kasih harga? Ya, Bapak mintanya berapa dulu? Ya, saya katakan 5 juta Pak. Oh ya udah, boleh dah. Boleh. Oke, saya beri. Oke, deal. Deal. Oke, sampai di sini coba. Menurut Bapak Ibu, Pak Teguh ini memberikan yang dia paling berharga dalam hidupnya itu atas dasar paksaan saya atau keinginan dia atau karena hadiah. Kebutuhan Pak, kebutuhan Pak, karena dia buntu Pak. Jangan dibuka dong. Baik, ya nanti kita akan belajar di sini bersama Bapak Ibu bahwasanya makasih Pak. Nah, oke, silakan duduk nanti saya duduk. Jadi bahwasanya di sini Bapak Ibu Pak Teguh itu memberikan sesuatu yang dia inginkan itu berdasarkan rupiah Bapak Ibu ya. Ya, itu memang wajar, tapi hadiahnya itu berdasarkan karena uang atau ada perasaan lain. Baik, kita next Bapak Ibu, bahwasanya berarti di sini kesimpulan yang kita ambil adalah Pak Teguh tidak akan memberikan sesuatu yang paling berharga atau sesuatu yang berharga itu dengan paksaan. Ya. Dengan paksaan dulu Pak Teguh. Mungkin Bapak Ibu juga pasti seperti itu. Kalau dipaksa tidak. Nah, di sini Bu, menurut William Kaiser, teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah guru mengontrol murid. Nah, untuk di budaya positif ini guru tidak bisa lagi untuk mengontrol murid Pak. Kemudian penguatan positif efektif bermanfaat. Dan di sini ada juga kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa menentukan pilihan adalah hak masing-masing. Nah, di sini Bu, tujuan kita nanti mempelajari ini itu mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol Bu. Ini bisa dilihat Bapak Ibu di sini. Kayak kenal warna gedungnya. Ya, ini kalau Pak Adi sudah minta materinya kemarin. Ini kalau fotonya kebetulan saya ada fotonya yang seperti ini saya pasang ya Pak Bu. Oke. Di situ Bu, kalau kita biasanya kan pemikirannya kebutuhan kita sama. Di sini kita berubah teori kontrol kita, kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Berarti dalam arti ini kita merubah pola pikir dari awal yang seperti stimulus respon ke teori kontrol. Bu, ya saya izin tanya Bu. Sebelum saya masuk ke kata-kata yang selanjutnya, disiplin. Disiplin itu apa Bu? Berperilaku menyesuaikan aturan, itu disiplin. Ya mungkin sama mungkin Pak Suwono yang paling Pak Suwono mungkin Pak. Menurut Pak Suwono apa Pak disiplin? bisa mendeskripsikan Tepat waktu, tanggung jawab. Luar biasa Pak Suwono hampir mendekati. Saya juga sebelumnya begitu Bu. Apa sih disiplin itu? Disiplin itu berarti karena kita harus rajin. Ya pasti rajin memang harus, tapi faktornya, faktor X-nya. Nah, di sini saya akan jawabannya Bu. Dalam budaya kita, disiplin adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain dan untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini sebagai contoh saya contohkan, misalnya kita tepat waktu karena takut sama kepala sekolah. Sekali lagi saya ulang sebelum materi ini. Ini di sini Bu, materi ini mengajarkan kita memperdayakan bagaimana membuat karakter intrinsik peserta didik dan pendidik menciptakan keinginan atas kemauannya sendiri, bukan atas kemauan orang lain. Menurut Diana Gosen, disiplin yang berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang bermakna mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin monosetik merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik
pada imbalan atau reward? Bu, berarti saya mau tanya nih, selama ini ibu-ibu disiplinnya karena intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Kalau bisa yang ini dulu. Nah, intrinsik, kalau memang intrinsik alhamdulillah Bu. Tapi faktanya ini di anak-anak kita pun seperti itu Bu. Terlambat karena hadir tepat waktu karena ekstrinsik. Tapi di sini kita akan mengajarkan bagaimana anak-anak kita mendapatkan intrinsiknya. Kenapa kok harus intrinsik? Mengapa kalau ekstrinsik? Nah Bu, di sini sebelum kita masuk ke yang saya arahkan tadi, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal Bu. Nilai-nilai kebajikan itu dalam arti nilai-nilai yang bersifat positif. Nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Jadi kalau nilai kebajikan kita yang kita terapkan sekarang harus mengarah ke profil Pancasila. Selamat datang Ibu Ima. Nah ini contoh-contoh nilai kebajikan universal. Nah Bu, ini nilai-nilai kebajikan universal, nanti ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas yang akan saya bahas selanjutnya. Jadi dalam arti di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita memang dituntut gimana anak itu memerintah dirinya sendiri dalam hal yang positif. Bu, ini ada pertanyaan Bu. Kita kan sebagai seorang guru ya. Ini ada pilihannya Bu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini masuk dalam kategori hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Hukuman Pak ya? Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Baik, nanti kita akan ada next ya. Kemudian menggantikan murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hanya sebagai contoh. Hukuman apa konsekuensi Bu? Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi Bu ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi temannya lagi belajar menggol, itu dibersihkan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak dapat mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. atau konsekuensi? Hukuman ya Bu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Baik Ibu, kita lihat jawabannya. Nah di sini kita lihat hukuman dan konsekuensi. Kita jawabannya siapa yang benar, siapa yang salah ya. Sekarang Bapak, saya tanya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi ini bagusan mana? Ada nggak yang lebih bagus dari konsekuensi? Ayo Bu Dira, mungkin ada nggak Bu Miss? Ada nggak? Kan ada hukuman, ada konsekuensi. Ada nggak yang lebih bagus dari itu? Toleransi, sadar diri. Ya, sebenarnya kita sudah paham, cuman saya juga begitu awalnya. Ya, ternyata ada Bu yang lebih baik dari konsekuensi. Selama ini saya pendidik pun yang merasakan yang saya lakukan adalah hukuman, kalau tidak konsekuensi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bu. Nah ini kalau hukuman Bu, ciri-ciri hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dilibatkan, bersifat satu arah,
berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kalau konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif dan seterusnya. Kira-kira dari tiga ini mana yang baik, Ibu? Ya, resti. Tergantung ininya Pak, tergantung Keadaan siswa keadaan kita. yang kita mau kita nilai itu Pak. Oh, oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut, Pak ya. Jadi kalau sementara pandangannya ini bagus, restitusi, Bu ya. Apa itu restitusi, Bu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tujuan murid bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam arti kita menawarkan. Jadi jangan kita menghakimi. Misalnya saya contohkan, kalau hukuman kan, kamu ini terlambat, usap 20 kali, itu hukuman. Nah, kamu konsekuensi, nak kamu kok terlambat sih? Ya udah sesuai dengan kesepakatan kemarin kamu ngapain misalnya? Ya. Nyatet apa atau apa? Kemudian kalau restitusi, kita nyari solusinya biar anak ini tidak comeback ke hal yang dilakukannya. Nah, kenapa kamu terlambat? Bagaimana cara kamu agar tidak terlambat? Kita tanyakan keyakinannya. Setelah dia meyakini, ya ini dalam kebanyakan kan banyak hal yang pas didik kita ini banyak positif daripada negatif. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Kita menanyakan apa yang ingin dia perbaiki menurut kemauannya dia. Tapi kita mengarahkan ke hal yang positif. Ini Bu ciri-ciri restitusi, Bu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Oh iya Bu, sebelum saya lanjut next, nanti ada buku Ibu yang mau saya setor ke Bapak Kepala Sekolah, di print sama Bu Evi. Udah bagi. Di situ saya menggunakan teori 4F. Jadi saya minta Bapak Ibu di materi ini setidaknya apa yang didapat, silakan dituliskan sesuai dengan 4F tersebut. Itu bisa diterapkan sama anak didik kita, Bu. Kalau kita lagi pembelajaran, biar anak-anak didik kita tuh semangat untuk memahami pembelajaran yang kita berikan. Itu ada contoh, belakangnya contohnya, yang depan itu yang akan ditulis oleh Bapak Ibu sambil berjalan. Ibu, ini ada 9 ya, tidak restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sambil nanti saja Bu, sambil melihat ke sini ya. Bu, ini ada peribahasa mengatakan identitas gagal dan identitas sukses. Pak, kalau konsekuensi itu salah ya? Konsekuensi tidak salah, Bu. Konsekuensi tidak salah. Yang salah itu yang paling besar adalah hukuman. Di sini dijelaskan, Bu, perilaku pasif agresif meningkat. Nah, di sini ya sudah dituliskan bagaimana sih itu hukuman dan disiplin. Ya. Kalau untuk konsekuensi dan restitusi itu lebih ke disiplin. Nah ini Bu, ini penting Bu ya. Motivasi perilaku manusia, Bu. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bu. Ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Contohnya saya bilang tadi, Bu, kalau Ibu berangkat pagi karena takut sama kepala sekolah atau karena pengen dibilang rajin sama kepala sekolah,
itu sah-sah saja, tapi tidak baik. Karena yang bagus adalah berdasarkan kemauan diri sendiri. Ini dicontohkan yang pertama, motivasi eksternal. Ya, kemudian untuk mendapatkan imbalan, misalkan pernah kan di sekolah kita mengadakan guru terbaik. Itu guru terbaik. Berarti rajinnya dia, disiplinnya dia, itu karena ingin mendapatkan imbalan. Bagus buat dia, tapi tidak bagus buat kawan-kawan yang lain. Ada efek negatif. Misalkan Bu Imah dan Bu Istin. Bu Imah dan Bu Istin sama-sama rajin, tapi delala yang dapat peringkat terbaik adalah Bu Istin. Ya, otomatis Bu Imah ada perasaan sedih. Tahu saya sama Bu Istin sama-sama nih rajin. Wah, jadi semangatnya diri sendiri itu tujuannya untuk mendapatkan hadiah. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah tujuan kita, agar terbangun jiwa internal dari diri sendiri. Saya berangkat sekolah karena saya ingin apa, misalnya contoh kecil, ingin masuk surga. Karena kalau kita bicara dengan kebutuhan materi, ya saya paham ya, karena kita sesama ini itu tidak akan ketemu. Saya kenapa bisa bilang gini? Sebelumnya saya nggak kayak gitu. Ya makanya saya sarankan nanti Bapak Ibu lebih dalam lagi ikut guru penggerak, Bu. Memang banyak sekali intrinsipnya yang dimaksud di sana. Nah di sini, Bu, diharapkan Bapak Ibu itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Alfikon menurut dalam teorinya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Alfikon mengemukakan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, memastikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Makanya sekarang kalau saya tidak salah Pak Edi ya, dalam pembuatan raport yang Merdeka Belajar, kalau saya tidak salah Pak, kalau salah sama-sama meluruskan Pak Bu. Kalau tidak salah bukan lagi penilaiannya itu bukan angka mungkin Pak. Itu kalau saya tidak salah Bu. Makanya tidak ada lagi reward untuk peserta didik yang jangka panjang, adanya jangka pendek seperti lomba, itu tidak apa-apa Bu. Seseorang murid yang memiliki motivasi dari dalam maka akan selalu berupaya untuk menjadi orang yang terbaik versi mereka. Ada penghargaan ataupun tidak, ada yang mengawasi ataupun tidak, pasti semuanya akan dilakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Itu kalau kita bisa membangunkan intrinsik peserta didik kita. Nah ini tadi Bu, kebutuhan dasar manusia. Yang mana selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu Bu, kebutuhan dasar manusia itu apa Bu? Bu Fira? Mungkin? Primer. Oke Bu, saya ini kan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang akan kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini saya ranahkan untuk peserta didik Bu ya. Kalau ke guru nanti banyak ininya asinnya. Contohnya begini Bu, bertahan hidup. Saya katakan sebuah kasus. Rizky kelas 10 TBSM mengambil bontot kawannya. Saya ulangi Bu ya. Rizky 10 TBSM mengambil bontot kawannya. Secara logisnya dia memenuhi kebutuhan dasar yang mana Bu? Bertahan hidup. Tapi kalau dikatakan Rizky mengambil bontot kawannya, kalau kita nilai secara sekelihat ya memang dia bertahan hidup. Tetapi setelah kita panggil Rizky, kita tanya, kita sharing sama Rizky, kenapa kamu ngambil bontot kawan kamu? Tidak Bu, saya cuma iseng saja. Kira-kira masuk yang kemana? Kalau dia bahasanya lapar, pasti kebutuhan. Ya, bisa jadi kesenangan, bisa jadi dia penguasaan Bu. Kenapa? Penguasaan. Misalnya katakanlah dia mengambil makanannya hanya dalam arti
biar saya pengen dia itu nggak saya jengkel Pak sama dia, jadi saya ambil. Tapi si yang diambil ini tidak berani untuk melawan. Dia lebih ke pasrah. Dia pasrah, makanannya diambil sama. Tapi makanan itu nggak dimakan Bu sama sama istri tadi. Kira-kira yang mana Bu? Pemaksaan. Ya. Jadi maksud saya di sini Bapak Ibu, misalnya ada siswa si Ratih lagi belajar pelajaran Bapak Ibu. Ya, apa presentasi tiba-tiba dia setelah presentasi itu marah dia. Udahlah saya nggak mau presentasi lagi. Bisa tinggalin presentasi. Dipanggil sama kita. Kenapa nggak? Kok kamu begitu? Habisnya Bu, juara pada ngobrol sendiri-sendiri. Tidak fokus sama apa yang saya sudah belajar capek-capek Bu. Mempersiapkan materi, tapi kawan-kawan asik sendiri. Nah kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh peserta didik tersebut? Gimana Bu? Penguasaan. Cuma lebih tepatnya lagi, dia secara tidak langsung pengen diperhatikan Bu ya, masuk ke dalam kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi dalam arti Bapak Ibu, anak-anak kita ini sebenarnya kalau menurut dengan 5 kebutuhan dasar manusia, mereka ini pasti ada di sini Bu. Apa yang mereka inginkan melakukan hal tersebut. Apalagi kita sekarang ini tidak bisa menghukum, menghadik dan sebagainya. Maka kita harus menggali dulu apa kebutuhan dasarnya dia. Paling tidak kita tahu, walaupun kita tidak memenuhi. Jangan-jangan kebutuhan dasarnya adalah handphone, besok kita belikan handphone, ya tidak seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya. Nah ini Bu, ini yang sangat penting sekali, materi sudah mau masuk terakhir Bu. 5 posisi kontrol guru. Yang manakah kita? Ini 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini sebenarnya kita lakukan selama ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru, cuma kita tidak tahu mana yang ada di dalam diri kita. Iya benar Pak. Nah, tapi di sini nanti saya pengen Bapak Ibu lihat mana yang terbaik Bu. Kira-kira untuk bisa mengolah peserta didik ini. Oh berarti Pak, tidak harus semua kompetensi itu harus dimiliki. Gimana maksudnya Pak untuk 5 posisi itu nggak harus dimiliki satu, jadi satu kesatuan sebagai. setiap orang pasti memiliki Pak. Setiap orang pasti memiliki dan pernah melakukannya. Hanya saja saya pun begitu Pak awalnya. 5 posisi ini itu saya lakukan, saya jalani sebelum saya mendapatkan materi ini. Ternyata 5 posisi ini itu ada yang negatif, ada yang positif. Maka itu saya lanjutkan Pak. Yang manakah posisi kita Pak? Nah di sini ada Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ya ini seorang guru terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, itu marah kan dalam hati. Kira gitu suaranya enggak gitu. Iya. Itu saya mencontoh Pak. Saya dulu mantan guru sendiri Pak. Jadi bisa acting sedikit Pak. Jadi saya bisa acting sedikit Pak. Jadi terlambat lagi, pasti kan seperti itu. Kira-kira kontrol yang mana Pak Bu? Memberi hukuman. Ya benar Pak. Kemungkinan kalau kita memberikan hukuman seperti itu baik dengan fisik atau psikis, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Tidak semua murid memang Pak. Tapi ada murid yang seperti itu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Ya sama Pak. Kita pernah sekolah Pak. Saya pernah sekolah kejadian muridnya, kamu tidak ada terlambat lagi. Mau ngelawan gak berani. Bapak ini marah-marah, begitu coret-coret buku, bapak itu menangkan, saking udah kesel sama bapak, saya gambar aja. Gitu. Saya benar dan saya dulu seperti itu. Ya. Ini kalau kita ngambil posisi penghukum. Ya mungkin kita pernah ya Bu ya. Saya yakin pernah kita melakukan seperti itu. Apalagi bentak kuat-kuat sampai kedengar sama kelas sebelah. Ya. Itu sebenarnya masuk dalam kategori penghukum. Nah, yang kedua Bu, pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas Bu, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Misalkan, Adi, kamu ini bagaimana ya?
kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya, Adi? Senang sekali mengecewakan Bapak. Bapak kecewa sekali. Ini buat seorang peserta didik yang memang mempunyai hati, ya maksudnya karakter peserta didik kan berbeda-beda Bu ya. Ada yang dengan omongan kayak gini malah nyempelin kan. Ada yang kalau memang orangnya yang seperti sifatnya wanita, itu lebih menyentuh ke hati. Otomatis anak itu akan merasa bersalah. Dan efeknya Pak, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Nah, seperti itu Bapak Ibu efeknya. Kemudian yang lanjut, posisi teman Bu. Nah, ada suara ramah. Ini sering sekali terjadi. Misalnya saya contohkan, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji sama Bapak, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan misalnya gurunya. Nah, seperti ini Bu, hasilnya akan murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Termasuk dampak yang positif, ya. Termasuk dampak positif, hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya akibat lain dari posisi teman, karena dia merasa gurunya seorang teman. Kemudian yang berikutnya pemantau. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak? Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila kamu terlambat? Berarti ada bahasanya. Apakah kamu harus melakukan konsekuensi bila kamu terlambat? Jadi tidak ada sistem manajernya. Ini pemantau. Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas dan lain sebagainya. Itu kalau konsekuensi Pak. Nah, di sini manajer Pak, nada suara tulus. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Pasti peserta didik menjawab Pak. Tahu Pak, saya jam 7.30 Pak. Gurunya, jadi kamu terlambat ya. Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Kita menanyakan apa maunya dia. Jadi kita tanyakan kembali ke maunya dia dan bagaimana cara dia untuk memperbaikinya. Nah, kemudian guru, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Dalam arti di sini secara tidak langsung kita menggali intrinsik seorang peserta didik kita untuk melakukan sesuatu itu berubahnya dari kemauan dirinya sendiri, bukan kemauan kita, bukan karena peraturan kita. Nah Pak, Bu, ini ada contoh lain ya, penghukum berdiri dengan ini kesian kali saya kasih. Bu, ini ada pertanyaan Bu, posisi kontrol kah? Posisi kontrol apakah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kontrolnya mana Bu gurunya? Penghukum ya. Penghukum, ya benar. Yang ini kontrol penghukum. Coba saya mau tanya sama Pak Adi deh. Pak Adi yang sini Pak ya. Coba tadi Pak Adi. Posisi kontrol apakah Bu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ayo Bu, siapa yang bisa Mengakui. Tadi 5 posisi kontrolnya saya ulangi Pak ya. Ya, hukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pertanyaannya, posisi kontrol apakah Bu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa Bu? Manajer. Pak Raden Pak? Merasa bersalah. Oke, ya. Saya lanjut Bu. Yang benar adalah posisi manajer. Kenapa? Manajer itu adalah menawarkan Bu. Jadi kita tidak menghak sesuatu itu atas kemauan kita, tapi menawarkan dulu apa yang
anak itu akan lakukan. Tapi kita sebagai guru harus menggiring ke ranah positif. Nah, kalau ini Bu, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Yang mana Bu posisi kontrol Ibu? Yang mana Bu? Sebagai teman, iya benar Bu. Kemudian ada lagi Bu, kamu terlambat 15 menit. Apakah konsekuensi yang akan dibaca? Berarti dia masuk ke? Kita lihat lagi Bu, biar sedikit. Masuk ke posisi konsekuensi pemantau. Coba Bu, kalau kita berpikir sejenak, ini saya sudah mau masuk next materi terakhir. Dari 5 posisi kontrol guru, kita bayangkan kita seorang murid. Ibu pilih yang mana Bu? Pilih guru yang bersifat yang seperti apa Bu? Ya memang benar Pak, itu saya pun dalam pendidikan guru tunggal saya sebut aja, Bu, saya sama fasilitator saya nanya Bang, gimana kalau anak ini sudah saya terapkan budaya positif ini, tapi tidak bisa, masih saja mengulanginya lagi dan dia tidak sadar di sini. Nah Pak Bu, di sini saya mendalami, ternyata yang pertama kita lakukan dulu Bu, fakta ini sudahkah kita lakukan? Jangan langsung ini. Ketika memang sudah kita lakukan, ya tidak bisa. Nah itulah baru nanti ada tindakan lanjutan dari pihak sekolah. Nah Bu, yang terakhir Bu, ada keyakinan kelas. Nah mohon maaf ya saya jelaskan sedikit. Keyakinan kelas itu, pernah nggak Bapak Ibu mungkin wali kelas membuat kesepakatan kelas sama peserta didik? Pernah Bu ya? Pernah. Kesepakatannya itu yang berupa seperti apa mungkin Bu Ayu? Kesepakatan kalau saya Pak ya, di 10 PBSM itu artinya kalau dia bolos 1 kali di pelajaran saya, apa nih tindakan? Apakah keluar di mata pelajaran saya, apa langsung panggil sebentar? Oke, begitu. Itu Ibu yang mau ya? Kesepakatan mereka Pak, mereka yang pilih. Mereka yang pilih. Ya. Nah, Kalau bolos terjadi bolos. ya. Karena dia di jam terakhir Pak. Ya, kalau terjadi bolos. Nah, sekarang saya tanya sama Mbak Presti, Mbak, posisi Bu Ayu tadi, Mbak, menurut Mbak Presti itu posisi kontrol guru yang mana, Mbak? Manajer. Berarti atas kesepakatan, karena dia memilih atas kesepakatan. Tapi itu Bu, tawaran. Tapi kita di sini Bu, ya memang benar saya setuju Bu. Awalnya saya setuju gitu. Tapi ternyata kita ini menggali lagi. Kita ke ranah ambil hal positif. Bila mana kita menghukum anak itu terlambat, kamu tidak masuk lagi, itu sudah masuk kategori hukum. Berarti kesepakatan itu kita rilis Bu. Kita apa namanya? Kita anulir. Karena itu sifatnya akan menghukum. Jadi ambil kesepakatan yang lebih. Ya. Nah, makanya di sini Bu ada namanya keyakinan kelas. Dari kebajikan universal tadi Bu. Nah, ada poin ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak konsekuensi atau kesepakatan? Kalau kesepakatan Bu, itu gurunya ikut terlibat. Ini mohon maaf saya sudah menerapkan di kelas 10 OTKP. Itu saya nanti ada tujuannya Bu, kenapa sih ada keyakinan kelas itu? Nah, di sini Bu, kalau keyakinan kelas itu kita tawarkan sama anaknya. Nah, cuma kita sebagai guru harus menggawangi. Kita ranahkan anaknya ke dalam hal yang positif. Jangan sampai dalam kesepakatan kelas atau dalam keyakinan kelas itu nanti mereka membuat kategori ya negatif, misalnya dengan menyiksa diri, lari Bu ke lapangan 5 kali. Tapi kita harus buat keyakinan karena biar mereka sadar kalau mereka melanggar itu salah. Nah ini prosedur pembuatan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas.
Ya, nanti bisa share materinya boleh Bu ini karena penting Bu kita membuat keyakinan kelas terutama wali kelas. Apa sih fungsi keyakinan kelas? Nah ini saya akan next. Ini contoh Bu. Nah setelah kita membuat keyakinan Bu, saya coba mohon maaf yang belum paham tentang keyakinan kelas Bu mungkin boleh saya boleh bertanya Bu tentang keyakinan kelas. Ini salah satu contoh yang sudah membuat keyakinan kelas. Boleh Pak, Bu yang belum paham tentang keyakinan kelas karena ini habis ini kita 10 menit habis buku materinya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu nanti akan saya bahas, tapi harus ada keyakinan kelasnya. Nanti saya share di grup untuk keyakinan, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Intinya saya ambil kesimpulan Bu, karena kalau saya baca banyak benar. Keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan kemauan peserta didik. Kita guru sebagai fasilitator harus mengarahkan ke ranah yang positif. Tadi ranah yang positif adalah gimana caranya anak kita mengontrol anak itu kita sebagai manajer. Monggo Pak, Bu, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan tentang keyakinan kelas sebelum saya masuk ke segitiga restitusi. Oke, saya contohkan Pak Yun. Mohon maaf, bisa tapping mungkin yang ada sinyal bagus. Bentar Pak, karena handphone saya pakai video. Nah Bu, setelah kita membuat keyakinan kelas, otomatis warga kelas itu sudah paham apa dasar prinsip keyakinan kelas ini. Saya kasih contoh Bu. Kami sepakat kelas 7 ya Bu, ini contoh cuma. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah ini atas kesepakatan kemauan mereka sendiri Pak Bu. Jadi ketika mereka melanggar, mereka sudah paham tentang keyakinan kelasnya. Udah Bu pasti. Ini saya yang terakhir Bu, materi terakhir kita lihat videonya. Apa Bu pasti Vivo yang ganti apa? Apa? Vivo yang ganti? 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 apa? Gini Pak ya. Bisa. Sinyalnya mungkin Pak, mohon maaf Pak, kalau di Pak lihat agak ini Pak, karena tadi Pak. Kencang Pak ya, saya jauh. Apa riwayat sejarahnya Pak? Untuk iya. Ya, nanti Bu ya, nanti akan saya bahas di keyakinan kelas. Cuman Bu, Pak, ya, contoh keyakinan kelas itu maksudnya kita bersama Bu. Ini saya contohkan, saya gambarkan sekilas Bu ya. Anak-anak, saya pengen kita mempunyai keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah hal positif untuk kelas. Apa yang kalian inginkan untuk ke kelas? Misal ada apa kesepakatan kalian untuk kelas ini, tapi berdasarkan keinginan kalian. Misal Bu Pesti membuat tidak boleh berantem. Kalau berantem silahkan lari keliling lapangan 10 kali, ini sebagai contoh. Kita sebagai guru nanti dikumpulkan dari semuanya. Oh Bu Pesti tidak boleh berantem. Berarti tidak boleh berantem ini masuk kode yang mana nih? Tadi ada berdasarkan kebanyakan universal Bu. Tadi saya kesini makanya saya kirim materinya Bu.
Nih Bu, kira-kira mana Bu? Tidak boleh berangkat itu masuk ke kategori yang mana Bu? Kebajikan universal. Apa Bu? Bang? Ya, bisa jadi menghargai, bisa jadi rasa hormat. Atau mungkin yang sebelahnya, misalnya Bu Ayu ngebuat, Ibu tadi berantem ya. Bu Ayu tentang ya tidak boleh berisik ketika memulai pembelajaran. Ada yang ketika dalam pembelajaran masuk kebijakan universal yang mana Bu? Rasa hormat. Kita ambil Bu mana ya? Kita baca anak-anak itu, kita masukkan ke ranah positif ini dari poin-poin yang mereka tuliskan. Kan macam-macam, kadang anak-anak itu nulisnya bahasanya suka-suka mereka. Ya, cuma kita sebagai guru mengarahkan ranahnya ke positif, ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi peserta didik paham secara tidak langsung yang mereka tuliskan sudah masuk dalam kategori kebajikan universal. Inilah yang akan dituliskan ke dalam keyakinan kelas, tapi mencakup keseluruhan. Boleh nggak Pak bahasanya diganti? Boleh, asal tujuannya positif. Positif ini hanya sebagai contohnya kebajikan universal. Nah Bu, nilai terakhir ya setelah pembuatan keyakinan kelas. Nah Bu, kemudian ada segitiga restitusi Bu. Ya, ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ketemu kasus peserta didik yang melanggar keyakinan kelas, lah, ini contohnya. Suaranya ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Jameson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Murid lagi kesel. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak.
kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan nyaman. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Pak, Bu, coba saya minta satu orang Bu, setelah Bapak Ibu melihat video ini, apa yang ada di pikiran Ibu sekilas tentang video ini? Monggo Bu, siapa ya? Pak Suwono, monggo. Bagaimana perkembangan video? Kalau ini kan komunikasi. Kita bisa satu kelas Oh gitu Pak, ya Pak. Nanti saya akan jawab itu Pak ya. Tapi saya tanya dulu Pak, maksudnya setelah melihat video ini, apa nih kira-kira pemikiran yang ada di dalam pemikiran Bapak Ibu? Gimana Bu? Gimana Bu Lisa? Gurunya harus sabar. Adanya sebuah komunikasi Bu. Pak, tadi kita udah tahu 5 posisi kontrol guru Pak. Video ini masuk posisi kontrol guru yang mana Bu? manajer. Sebagai manajer ya. Kalau saya mau bahas semuanya Bu, panjang banget waktunya. Jadi saya lanjutkan dulu. Jadi Pak, kesimpulannya dari Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kesimpulannya dari video ini, kita kalau mendapatkan masalah, siswa mendapatkan masalah, baiknya kita adakan sistem segitiga restitusi. Kenapa sistem segitiga restitusi? Ya, karena tidak semua anak itu jauh ke ranah pikir yang negatif. Kita berpikirnya semua anak itu anak yang baik. Kita perlakukan dulu mereka dengan sistem manajer. Ini yang diharapkan oleh Kemendikbudristek Bu ya. Jadi kita itu bertindak sebagai manajer, mengarahkan peserta didik untuk menyadari kesalahannya dan membangun keinginannya dari dalamnya, bukan karena rasa takut yang dia hadapi. Misalnya pelajaran Pak Ariansi masuk, tahan dia pagi-pagi. Kenapa anak pagi? Saya takut Pak, kalau terlambat Pak Ariansi nanti saya tidak, nilainya tidak akan keluar dan seterusnya. Tapi bagaimana kita membuat? Kenapa kamu berangkat pagi sekali? Saya pengen belajar Pak, saya semangat sekali sekolah hari ini. Itu harapan kita semua dari Kemendikbud. Tentunya tidak mudah Pak, butuh proses. Nah banyak Bapak Ibu, tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Mungkin saya di situ ada pertanyaan, sambil menulis pertanyaan yang ada di situ, sambil silakan Bapak Ibu saya buka sesi tanya jawab, kita diskusi bersama, membersamai. Kalau saya
mungkin kurang paham, ada yang lebih paham, dan seterusnya mari kita berkolaborasi Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, saya silakan. Oke. Ya, itu contoh, Bu. Itu hanya sebagai contoh yang ini. Pak Raden, silakan Pak Raden. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Dade. Saya ingin sedikit berkolaborasi atau berdiskusi masalah tentang konsekuensi restitusi sama hukuman gitu ya. Ya. Sebetulnya bukan sebetulnya ya. Sependapat saya, 3 konsekuensi, misalkan konsekuensi restitusi dan hukuman ini saling berhubungan. Karena kalau konsekuensi itu menurut KBI ya, apa Kamus Bahasa Indonesia? Nah ya, BBI ya. KBBI ya. Konsekuensi itu adalah istilah erat yang kaitannya adalah hukum sebab akibat gitu ya. Hukum sebab akibat. Konsekuensi itu sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ya. Kalau restitusi dalam hal hukum ya, karena kita kaitannya dengan hukuman semua 3 ini ya. Itu hal yang bertujuan untuk mengganti kerugian yang diderita korban, itu restitusi dalam bahasa Indonesia ya. Artinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kalau restitusi berbeda lagi dengan hukuman. Hukuman itu diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran kejahatan yang dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan. Jadi di sekolah ini sekiranya atau ada hal kayak kasus kehilangan handphone kemarin kita ambil contoh. Apakah yang kita lakukan itu restitusi atau konsekuensi ataukah hukuman? Karena kalau kita melakukan restitusi dalam hal kehilangan handphone atau pencurian pelanggaran itu termasuk hukuman ya. Hukuman itu berkaitannya dengan kepolisian karena tindak pidananya hukum. Ya, saya nyambung Pak Raden. Kemudian dalam hal sekolah ini kemungkinan besar ya bisa kita terapkan 3 kriteria itu. Nah, untuk seterusnya kadang-kadang kita ini menerapkan apa itu peraturan. Diri kita sendiri ini belum bisa ya. Apalagi kita terapkan. Kadang-kadang pribadi kita memang seperti itu ya Pak Dade. Ada 5 pendapat saya itu kemungkinan besar kalau kita terapkan di siswa dan itu yang terjadi ke kita itu timbal baliknya harus ke kita juga. Mungkin hal yang pertama itu adalah kedisiplinan diri sendiri. Yang kedua, peraturan kita harus buat jelas. Kemudian yang ketiga itu bersikap konsisten. Jadi hari ini kita lakukan A, minggu depan, bulan depan, seterusnya sampai tahun depan kita bersikap A. Kemudian yang keempat tegas, kemudian kerja sama dengan orang tua itu perlu juga. Jadi dari apa yang saya paparkan tadi mungkin hal kecilnya saling berkolaborasi gitu Pak. Kemungkinan besar restitusi itu bisa berjalan, tapi ada konsekuensi yang ada di belakangnya dan hukuman pun harus ada di belakangnya. Cukup bisa. Ya, terima kasih Pak Raden. Sangat membantu sekali mencerahkan sedikit dan juga ada pertanyaan di balik itu semua. Bapak Ibu guru yang hebat, izin saya menjelaskan sedikit ya. Ini waktunya sudah mau habis Pak, tinggal 10 menit lagi, paling 5 menit lagi. Kesimpulannya Pak Bu di sini ya, saya berbagi ini pertama pasti akan timbul pertanyaan-pertanyaan di benak kita. Apa sih? Kenapa harus seperti ini? Ya. Maka dari itu Bu, yang pertama harus kita benahi adalah posisi kontrol kita dulu dari diri kita. Tadi seperti Pak bilang, internal kita sendiri. Insya Allah nanti perlahan guru peserta didik bisa mengikuti. Yang kedua kali Pak, kasus segitiga restitusi ini memang tidak efektif menurut saya nih Pak. Ini tidak efektif kalau dilakukan dalam kasus-kasus berat Pak. Karena ini ranahnya adalah kasus ringan. Faktanya di lapangan peserta didik kita ini banyak sekali kasus ringannya daripada kasus beratnya.
ketika kasus ringan itu sudah tidak bisa ditangani, ada segitiga restitusi, mungkin itulah ada kesepakatan pihak sekolah yang memang harus dilandaskan dan kita ketahui kalau kita nanti ngobrol BK, wali kelas dan seterusnya untuk tindakan lebih lanjut. Mungkin gitu sekilas Pak Raden ya, karena waktu juga tidak terlalu banyak. Bapak Ibu guru yang hebat, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, saya minta di situ ada pernyataan hal di situ, dan harapannya Bu, saya sebagai calon yang siapkan guru penggerak memberikan diseminasi ini agar Bapak Ibu itu yang pertama mengetahui 5 posisi kontrol guru, itu yang paling penting. Yang kedua kali menangani peserta didik dengan manajer. Ya, itu harapannya ke depan. Tentunya nanti tindak lanjutnya yang lebih lanjut, kita kolaborasi, Bapak Ibu boleh ngobrol sama saya, kita saling kolaborasi. Mengingat kalau mau kita lanjutkan kolaborasi di sini waktunya sangat panjang ya, karena ini intinya adalah kita mempelajari Merdeka Belajar, tapi saya potong meminta waktunya untuk mengisi budaya positif ini. Ya, sampai sini saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya tidak tanya, mungkin ada ganjal-ganjal di hati, boleh WA saya atau langsung ngobrol sama saya tentang prosedur positif, budaya positif. Oke Bapak Guru hebat, tentunya apa yang saya sampaikan ini sedikit banyaknya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya minta tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri untuk materi ini. Wilayah Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dede. Tapi aku sekali lagi kepada Pak. Baik Bapak Ibu, banyak ilmunya yang diselip-selipkan oleh Pak Dede tadi. Tapi yang jelas memang apa yang saya sampaikan kemarin, kolaborasi itu menjadi hal mutlak sekarang. Jadi guru agama nggak bisa berdiri sendiri, guru mata pelajaran apa itu nggak bisa berdiri sendiri untuk mensukseskan mata pelajarannya. Guru produktif itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa menyelesaikan atau menuntaskan mata pelajarannya tanpa bantuan guru-guru yang lain. Jadi bullshit kalau kita itu bisa hebat sendiri, itu bullshit, nggak mungkin. Makanya perlu kolaborasi itu tadi. Nah, kolaborasi itu tadi tentu diawali dari kesadaran kita masing-masing kata Pak Dede tadi. Dan itu saya setuju betul, kesadaran kita masing-masing tentang ya mungkin ada kalanya perlu kita menggali diri kita masing-masing, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar ya. Untuk apa saya mengajar, apa tujuan saya menjadi guru dan seterusnya itu. Sebelum tidur mungkin kita perlu juga hal itu ada di dalam pertanyaan kita. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang berbahagia. Kita lanjutkan saja agenda kita. Tapi sebelumnya boleh sambil ngopi sama ngeteh. Kopi tehnya sudah ada di samping, boleh diambil. Sambil saya minta kepada 3 pemateri kita di depan semuanya, tidak apa-apa. Ya, silakan Pak Teguh, Pak Ari, Bu Resti. Silakan Bapak Ibu, boleh ngambil teh sama kopi di samping. Ambil sendiri ya, tak usah dilayani, tak usah diantar lah. Udah berdua. Nggak ada panitia-panitianya. Ada nggak panitia Pak? Bu, ada nggak Bu? Ada panitia nggak? Ada panitia Pak? Ada panitia. Silakan Bapak Ibu, ambil teh kopinya silakan. Kalau snacknya kurang ini di depannya ada kalau nggak mau. Pak Ari, Pak Teguh silakan. Kita siap-siap aja di sini.